Dalam pertemuan kali ini, kelompok kami akan mencoba menjelaskan tata cara pengisian buku 2 modul 2 praktik pengauditan mengenai pengendalian internal siklus penjualan dan penagihan piutang. Pengendalian internal dapat dilakukan dengan menggunakan penelaahan pengalaman terdahulu dengan klien, dapat dilakukan dengan wawancara dengan pihak manajemen maupun pihak internal atau pihak terkait, kemudian dapat dilakukan dengan inspeksi data-data internal, dan observasi aktivitas dan kegiatan dalam siklus penjualan dan penagihan piutang. Kemudian pemahaman struktur pengendalian internal dapat didokumentasikan dengan berbagai metode, diantaranya kuesioner, flowchart, dan deskriptif. Dalam pengisian tabel schedule siklus penjualan dan penagihan piutang yang ada pada halaman 18 buku 2, kita dapat menggunakan data-data yang ada, yaitu kuesioner pengendalian internal yang ada dalam buku 1 mulai halaman 46 sampai dengan halaman 50. Kemudian langsung saja untuk pengisian prosedur audit mengenai piutang usaha pada buku 9. Yang pertama, meminta daftar piutang usaha yang terdiri atas nama, alamat pelanggan, nomor faktur, tanggal faktur, dan jumlahnya, serta cocokkan dengan saldo di buku besar. Apabila kegiatan tersebut telah dilakukan, maka kita dapat memberikan tanda checklist pada tabel indeks. Kemudian yang kedua, pelajari kebijakan akuntansi perusahaan mengenai pengakuan pendapatan dan cocokkanlah apakah sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum, serta pelajari juga kebijakan pemberian kredit dan jangka waktu pembayaran. Apabila prosedur ini telah dilakukan dan dianggap sesuai, maka diberikan checklist juga. Begitu seterusnya untuk prosedur audit piutang usaha. Prosedur yang ketiga yaitu melakukan analisis rasio mengenai perputaran piutang dan prosedur analitis mengenai fluktuasi piutang dan perbandingan tahun sebelumnya. Kemudian untuk prosedur keempat yaitu melakukan konfirmasi dengan memilih sampel yang representatif. Untuk prosedur yang keempat ini kita dapat membuat daftar konfirmasi piutang seperti pada halaman 25 buku 2. Kemudian untuk prosedur kelima yaitu dapat melihat daftar konfirmasi piutang pada halaman 25 buku 2. Untuk prosedur yang keenam dapat melihat pada ringkasan hasil dari konfirmasi piutang usaha halaman 26 dan halaman 37 buku 2. Kemudian untuk yang ketujuh, melakukan request receipt test itu dapat dilakukan dengan melihat daftar konfirmasi piutang pada halaman 25. Dan untuk prosedur ke-9 yaitu uji pisah batas penjualan dapat dilakukan dengan membuat tabel uji pisah batas penjualan pada buku 2. Kemudian untuk prosedur ke-13 membuat daftar koreksi dan simpulan hasil pemeriksaan itu dapat dibuat tabel pada buku 2 seperti pada tabel piutang dan piutang usaha halaman 21 dan 23 buku 2. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengisi tabel siklus penjualan dan penagihan piutang pada halaman 19 buku 2. Yang prosedur audit mengenai pajak pertambahan nilai dan PP keluaran. Itu untuk kesemua prosedur dari prosedur pertama hingga ke-6 diberikan tanda strip karena dari
buku 1 tidak ada penjelasan mengenai pajak pertambahan nilai, jadi di skip saja. Kemudian untuk prosedur audit mengenai penjualan, yang pertama siapkan schedule utama dari penjualan. Jadi kita dapat membuat tabel penjualan seperti pada halaman 38 buku 2. Yang kedua, meminta buku penjualan atau jurnal penjualan, gunanya untuk mencocokkan dengan buku besar. Jadi kita dapat melihat dari buku-buku penjualan apakah sesuai dengan buku besar atau tidak. Kemudian apabila sudah dinyatakan sesuai, maka diberikan tanda checklist. Untuk yang ketiga, melakukan penelaahan analitis. Kemudian yang keempat, meminta informasi ke pihak manajemen tentang siapa yang berwenang menetapkan harga jual apa dasarnya dan apakah klien mempunyai suatu standar harga serta dibandingkan dengan kebijakan harga tersebut dalam tahun sebelumnya. Apabila sudah dilakukan, maka diberikan tanda checklist. Untuk yang kelima, yakinkan semua penjualan telah dicatat dengan lengkap dan tepat dengan memeriksa secara sampling bukti penjualan seperti faktur, surat jalan, bukti penerimaan, kemudian kas di bank. Kita untuk prosedur kelima ini kita dapat membuat uji transaksi penjualan dan piutang seperti pada tabel halaman 41 buku 2. Kemudian yang keenam, waspada terhadap dokumen penjualan yang tidak berurut. Yang ketujuh, pemeriksaan secara sampling harga satuan yang tercantum dalam faktur atau nota debit dengan daftar harga atau kontrak. Perkalian banyaknya barang dengan harga satuan, penjumlahan, dan pengurangan atau potongan serta persetujuan atas syarat-syarat penjualan. Untuk prosedur yang ketujuh ini, kita bisa membuat tabel seperti pada halaman 41 buku 2, yaitu tabel uji transaksi penjualan dan piutang. Pada prosedur audit selanjutnya yang nomor 8, yaitu waspada juga terhadap kemungkinan adanya harga transfer atau transfer pricing, yaitu untuk penjualan ke perusahaan afiliasi, juga terhadap penjualan yang tidak dipungut PPN. Kemudian yang nomor 9, selama beberapa hari sebelum dan setelah penutupan tahun, bandingkan buku penjualan dan transfer pembukuannya ke jurnal dan buku besar, serta yakinkan bahwa semua pencatatan telah dilakukan dalam periode yang bersangkutan. Jika sudah, diberikan tanda checklist. Yang nomor 10, waspada terhadap retur penjualan yang besar apabila terjadi setelah tanggal laporan posisi keuangan. Yang nomor 11, periksa kecermatan pembukuan hasil penjualan cicilan, konsinyasi, penjualan sewa beli, pemenang dengan jangka pembayaran atau penyerahan lebih dari 1 tahun. Kemudian, cocokkan dengan kontrak penjualan yang telah dibuat dan dibandingkan realisasi dengan kontrak tersebut. Kemudian, prosedur audit yang nomor 12 dan 13 bisa dibuat seperti di halaman 38, yaitu pada schedule penjualan, tepatnya pada indeks PL1. Yang nomor 12, pastikan bahwa semua hal-hal yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan telah diperoleh informasi secukupnya pada saat kerja lapangan atau field work. Yang nomor 13, membuat daftar koreksi yang diperlukan serta kesimpulan dan komentar hasil pemeriksaan. Kemudian pada halaman 21, schedule piutang indeks E. Cara mengerjakannya yaitu kita harus mengerjakan schedule piutang indeks E1 halaman 23 dahulu. Debit pare pada usaha diisi 220 juta. Itu berasal dari total debit pare
halaman 23. Kemudian kredit pare diisi Rp53.900.000. Itu juga berasal dari skedul piutang indeks E1 halaman 23. Per audit 31 Desember 2018 diisi Rp12.157.073.240. Itu berasal dari total per audit pada halaman 23. Kemudian dikurangi dengan afiliasi senilai 85 juta berasal dari per klien tanggal 31 Desember 2018. Jadi total per audit 31 Desember 2018 senilai Rp12.242.073.240. Dibuat olehnya itu diisi oleh nama Anda sendiri pada tanggal 10 Januari 2019. Kemudian diperiksa oleh Dimjati selaku manajer. Diperiksa tanggal 10 Februari tahun 2019. Kemudian pada halaman 22 ada catatan pemeriksaan dan kesimpulan pemeriksaan pada skedul piutang indeks E. Catatan pemeriksaannya, jurnal penyesuaian terdapat dalam skedul E1 mengenai piutang usaha. Kesimpulannya, menurut kami perlu dilakukannya penyesuaian mengenai saldo piutang pada laporan keuangan neraca. Dari hasil audit setelah dilakukan penyesuaian atas saldo piutang usaha pada skedul E1, saldo piutang baru dinyatakan telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan SAK yang berlaku umum. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan halaman 23 sampai dengan 24. Pada halaman 23 ini kita bisa mencocokkan dengan data yang berada di halaman 52 pada buku 1, di mana PT Krakatau memiliki piutang usaha sebesar 11 juta pada kredit, lalu hasilnya menunjukkan 22 juta. Pada PT Merdeka menghasilkan 103.960.000. Selanjutnya PT Orientasi dia memiliki piutang usaha sebesar 11 juta pada kredit dan hasil per auditnya 0 karena dia sudah sesuai dengan yang ada pada klien. Selanjutnya pada PT Lestari dia memiliki 15 juta pada kredit dan menghasilkan 44 juta di per audit. Selanjutnya ada PT Nuansa sebesar 116.125.000. Lalu ada PT Pelita sebesar 10.357.027.600. Lalu PT Kueni ada 132 juta. Lalu selanjutnya PT Sejahtera ada 107.871.500. Selanjutnya pada PT Usaha Lancar dia memiliki DB sebesar 187 juta. Dia menghasilkan 588.989.140 pada hasil audit. Selanjutnya PT Wahana dia memiliki 1.500.000 di kredit dan menghasilkan 150 juta. Lalu ada PT Rimba, dia memiliki hasil 27.500.000 pada hasil audit. Selanjutnya ada PT Tempo memiliki 15 juta pada kredit dan hasil auditnya itu 0. Selanjutnya ada PT Zebra Pratama memiliki 15 juta pada debit dan menghasilkan 70 juta pada hasil audit. Selanjutnya ada PT Zera, itu dia memiliki 400.000 pada kredit dan menghasilkan 158.600.000.
Untuk for box ink itu kita kosongkan. Selanjutnya ada untuk for box ink itu ada falas sebesar USD 20.000, di mana mempunyai 3 juta di debit dan menghasilkan 93 juta. Selanjutnya untuk Royal Ink memiliki USD 40.000 dan memiliki 4 juta pada kredit, kemudian menghasilkan 186 juta pada hasil audit. Yang memiliki total sebesar 12.157.073.240. Selanjutnya saya akan membahas halaman 24, di mana itu kotak kosong yang digunakan untuk mengisi catatan pemeriksaan yang diisi dengan penemuan dalam melakukan audit. Jadi pertama itu data yang digunakan di sini bisa menggunakan data pada halaman 56 sampai 57 pada buku 1. Kita isi penjualan PPN keluaran sebesar 10 juta dan 1 juta pada debit dan piutang usaha sebesar 11 juta pada kredit. Ini pencatatan yang dilakukan koreksi atas vouching pada PT Krakatau. Selanjutnya ada piutang usaha di debit sebesar 198 juta, kemudian penjualan sebesar 180 juta pada kredit, PPN keluaran 18 juta pada kredit. Ini dicatat karena koreksi pada vouching pada PT usaha lancar. Lalu selanjutnya yang ketiga ada piutang usaha sebesar 15 juta di debit dan kas sebesar 15 juta di kredit. Ini untuk mencatat PT Zebra Pratama. Selanjutnya yang keempat ada kas pada debit sebesar 15 juta dan piutang usaha sebesar 15 juta pada kredit untuk mencatat PT Lestari. Yang kelima, kerugian penghapusan piutang usaha sebesar 11 juta pada debit dan piutang usaha sebesar 11 juta pada kredit untuk mencatat PT Orientasi. Yang keenam, ada kerugian penghapusan piutang usaha sebesar 15 juta dan piutang usaha sebesar 15 juta pada kredit untuk mencatat PT Tempo. Yang ketujuh, ada piutang usaha sebesar 3 juta debit dan laba valuta asing pada Farbox Inc. sebesar 3 juta di kredit. Selanjutnya ada piutang usaha sebesar 4 juta dan laba valuta asing pada Royal Inc. ada sebesar 4 juta di kredit. Pemeriksaan ini didasarkan dengan memperhatikan kebenaran jurnal dan kelengkapan dokumen. Terus ada pengawasan terhadap piutang yang telah jatuh tempo dan limit kredit. Lalu juga ada terdapat pelunasan piutang dengan menerima giro yang belum didirikan, yaitu PT Wahana sebesar 1.500.000 jatuh tempo pada 27 Desember 2018 dan PT Zaira sebesar 400.000 jatuh tempo pada tanggal 28 Desember 2018. Kemudian saya akan menjelaskan tentang tabel daftar konfirmasi. Daftar konfirmasi ini bisa ditosokkan dengan data pada buku 1 halaman 56 sampai 57. Data tersebut adalah yang konfirmasi dikirim tanggal 14 Januari dan 1 Februari 2019 untuk saldo di atas 10 juta rupiah dari PT Krakatau sampai Royal Ink USA. Nah, dari data tersebut ada beberapa konfirmasi yang tidak ada konfirmasi ataupun pencatatannya tidak cocok dan sudah terkonfirmasi. Kode atau hasil konfirmasi tersebut bisa dilihat dalam buku 1 halaman 11. Sebagai contoh,
PT Krakatau tidak menjawab konfirmasi 1 dan konfirmasi 2 juga tidak dibalas. Nah, jadi pencatatannya itu dalam hasil konfirmasi 1 ataupun 2 itu kodenya NR atau no replies yang artinya tidak ada jawaban. Maka hasil konfirmasinya itu kodenya NR. Kemudian jika konfirmasinya cocok, yang selanjutnya merupakan ringkasan hasil dari konfirmasi positif piutang usaha. Konfirmasi positif ini adalah konfirmasi yang membutuhkan jawaban dari pelanggan apakah saldo piutang pelanggan tersebut sudah benar atau tidak. Ringkasan hasil konfirmasi ini dicocokkan dengan daftar konfirmasi sebelumnya yang berada dalam halaman 25, yaitu dari mulai yang sudah terkonfirmasi ataupun tidak terkonfirmasi. Nah, dari yang CB tadi kan di halaman 25 itu ada 2, kemudian RD-nya ada 7, kemudian yang tidak terkonfirmasi ada 7, jadi total ada 16.